Halo kawan, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Suharsi Dewi Yuliandari, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang sesuatu yang kita kenal dengan perdagangan. Sebenarnya apa sih perdagangan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan adalah suatu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Nah, sebelum lebih lanjut kita ngobrol tentang perdagangan, kawan-kawan tahu nggak sih sejarah perdagangan di Indonesia itu gimana? Jadi ceritanya, perdagangan di Indonesia sudah mulai tercatat sejak tahun 2 Masehi. Artinya, sebelum tahun itu, Indonesia juga sudah melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa lain. Hanya saja, masih belum tercatat. Pada tahun 2 Masehi, tercatat Indonesia sudah melakukan transaksi perdagangan dengan Cina dan India. Dan komoditas utama yang diperjualbelikan adalah hasil hutan kita, seperti rotan, damar, gaharu, serta ada pula batu permata. Seiring berjalannya waktu, maka transaksi perdagangan Indonesia sudah semakin luas dengan komoditas yang semakin bertambah sampai pada zaman penjajahan. Berkuasanya bangsa lain juga memberikan warna pada transaksi perdagangan di Indonesia. Mulai masuknya Portugis, Spanyol, dan Belanda yang memonopoli hasil rempah-rempah sampai pada masa penjajahan Jepang yang berfokus memproduksi hal-hal yang mendukung keperluan perang Pasifik, seperti memproduksi minyak jarak untuk digunakan untuk bahan pelumas pesawat tempur. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai cerita dalam perekonomiannya, mulai mengalami inflasi tertinggi, pemotongan nilai mata uang, sampai dengan mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Namun demikian, Indonesia masih mampu bertahan sampai saat ini. Kawan, perdagangan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu perdagangan dalam negeri, di mana merupakan perdagangan barang dan atau jasa dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Yang kedua adalah perdagangan luar negeri, yaitu perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan impor atas barang dan atau jasa yang melampaui batas wilayah negara. Nah, sebenarnya kenapa sih Indonesia itu harus melakukan perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri? Sebenarnya ada banyak sekali tujuan dari perdagangan itu sendiri. Namun, intinya beberapa tujuan dari perdagangan itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa tidak semua kebutuhan di dalam suatu wilayah dapat dipenuhi dalam wilayah itu sendiri. Sehingga perlu diadakan suatu transaksi baik di dalam maupun di luar negeri agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Yang kedua, untuk meningkatkan GDP. Yang ketiga, perdagangan juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan menciptakan pekerjaan. Yang keempat, pemerataan distribusi barang supaya dapat sampai di semua wilayah Indonesia, serta perlindungan bagi konsumen. Kawan, perdagangan dalam negeri saat ini berfokus pada stabilitas harga antar waktu dan distribusi barang yang merata, utamanya untuk komoditas bahan pokok yang mengarah pada disparitas harga yang rendah. Selain itu juga penanganan terkait pola distribusi perdagangan. Bagaimana rantai perdagangan dari produsen ke konsumen tidak menjadi panjang, sehingga harga jual yang sampai di konsumen pun tidak terlalu tinggi. Di samping itu, pemerintah pun memikirkan tentang margin perdagangan.
bagaimana keuntungan produsen dan pedagang tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah. Dan terakhir, pemerintah masih berupaya menangani permasalahan terkait perdagangan antar wilayah. Bagaimana distribusi barang dapat merata dengan disparitas harga yang wajar. Di sisi lain, potensi pangsa pasar domestik yang besar juga memerlukan pengelolaan yang baik dan adil untuk mencapai kemakmuran bersama. Terlebih untuk sektor UMKM yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pangsa pasar yang ada. Untuk itu, pemerintah mengambil beberapa langkah seperti penguatan basis data perdagangan, digitalisasi UMKM sebagai pendorong pemulihan ekonomi, serta regulasi perdagangan saat ini masih terus diperbaiki. Nah kawan, bagaimana dengan perdagangan luar negeri kita? Perdagangan luar negeri kita terdiri dari dua perdagangan, yaitu ekspor dan impor. Bagi Indonesia, ekspor merupakan sarana untuk pemulihan neraca perdagangan dalam rangka pemulihan stabilitas ekonomi melalui komoditas unggulan dari berbagai sektor. Bahkan, ekspor juga merupakan salah satu support bagi PDB kita di kala resesi yang sedang melanda dunia, sehingga stabilitas ekonomi kita masih tetap terjaga. Selain itu juga, regulasi ekspor juga dapat menjamin kebutuhan pokok dalam negeri kita tetap terjaga. Lalu bagaimana peranan impor kita sih? Ternyata dengan regulasi impor yang baik juga dapat melindungi pengusaha dari maraknya produk impor yang masuk. Misalnya saja, produk-produk dari negara tetangga yang mulai banyak beredar dan ditawarkan dengan harga yang murah. Selain itu, impor juga berperan untuk menjaga stabilitas neraca pembayaran. Dengan mengatur jumlah impor, kita dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Kawan, sebenarnya kemana sih arah kebijakan perdagangan kita? Yang pertama tentu saja akselerasi peningkatan ekspor dan pengelolaan impor. Pemerintah sangat berharap bahwa ekspor dapat terus ditingkatkan, sehingga pendapatan negara akan terus bertambah. Dan dengan pengelolaan impor, kita dapat mengendalikan produk yang masuk ke negara kita, sehingga produk dalam negeri dapat terus tetap bersaing. Ada berbagai cara pemerintah untuk melakukan penguatan pasar dalam negeri, antara lain dengan menjaga stabilitas harga di pasar. Mungkin kawan pernah mendengar gerakan yang dinamakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, atau yang kita kenal dengan BBI. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk tetap menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar. Jadi, harga bahan pokok di pasar bisa tetap terjaga. Selain itu juga, UMKM harus terus dikembangkan. Tetap harus diberikan semangat serta difasilitasi apapun yang sekiranya mungkin dapat membantu mereka untuk tetap bertahan dengan produk yang ditawarkan. Selain itu, dengan menggunakan produk dengan cara konvensional, pemerintah juga memberikan solusi melalui niaga elektronik, di mana para pengusaha bisa menawarkan produknya melalui platform yang ada